Anak-anakku sekalian dan para orang tua, hari ini kita bicara soal teladan. Soal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Ustadz bicara soal akhlak, udah tahu semua Nabi akhlaknya agung, Nabi akhlaknya mulia, bener nggak? Nabi akhlaknya itu, nggak pernah berdebat di rumah, nggak pernah komplain, masak nggak dikomplain, enak nggak enak ditelan, itu Rasulullah. Pasti itu ada lengkap itu hadis-hadis yang kita baca itu. Bahkan Nabi selalu memuji masakan daripada istrinya, ya. Itu udah cakep dah. Nabi ke rumah bawa teng-tengan. Ya, Pak. Ente bawa teng-tengan nggak pulang ke rumah? Bawa maulid doang bawanya. Besek mulan maulid doang, ya. Itu standar Nabi dah. Nabi bawa teng-tengan, Nabi nggak marah. Sekali aja Bapak marah di rumah, maka Anda betul-betul udah melancang, udah melanggar Nabi Muhammad SAW. Saya sebagai pendidik, ya, ini bapak-bapak ibu guru juga ini. Saya sebagai pendidik mengatakan bahwa anak-anak yang bodoh tidak ada, anak-anak yang nakal nggak ada. Yang ada adalah orang tua dan guru yang tidak mengerti bahasa anak. Sejak 1986 saya udah ngajar. Tahun 86 udah ngajar. Waktu 86 ente di mana tuh? Baru lahir. Anda udah ngajar. Udah ngajar anak-anak sejak tahun 86 sampai sekarang 2021 nggak putus. Kira-kira udah berapa tahun itu? 36 2022 35 tahun. Udah tua banget umur kita. Kelihatannya, ya. Sejak 35 tahun pengalaman saya mengajar, yang saya amati anak-anak yang ngadu kepada saya, malas di rumah, malas belajar, ya, bandel. Murid-murid saya terlibat LGBT ada, murid saya terlibat, ke madrasah saya bawa lintingan ganja ada, ya, ada, bandelnya ada yang nakalnya minta ampun, ada yang mencuri uang orang tua ada. Saya sebagai pendidik saya amati, ini kenapa, maka saya berkesimpulan ada yang lebih berbahaya dari LGBT, ada yang lebih berbahaya dari narkoba, ada yang lebih berbahaya dari madat, dari minuman, ada yang paling berbahaya itu adalah marah-marahnya orang tua di rumah. Survei membuktikan, pengalaman saya menunjukkan anak-anak yang tidak betah di rumah karena dimarah-marahin mulu, sehingga dia keluar rumah untuk mencari yang menenangkan hatinya. Dia nggak bisa mengidolai ayahnya. Ayahnya galak di rumah sama ibunya kok. Dia nggak bisa. Dia akhirnya timbul rasa nggak suka, rasa benci. Dia nggak bisa mengidolai gurunya. Kenapa? Karena pelajaran yang paling anak-anak suka adalah pelajaran pas bu guru nggak masuk. Kalau ini terjadi, maka kita gagal sebagai pendidik. Kalau ini terjadi, maka kita gagal. Seharusnya kalau kita nggak masuk, itu anak-anak berduka. Kita nyusul, gitu loh. Saya nggak masuk, itu anak-anak tuh sedih. Ustadz kemana, sedih. Begitu saya masuk, pada ngerubung. Bukan cuma selaman, nomplok, tindihin. Kenapa? Ya nomplok, dorong, tindihin sampai jatuh didudukin, diketawain. Kenapa? Karena buat saya yang menyenangkan itulah yang bisa diterima. Ketika saya menyenangkan banget, itu berarti bisa diterima. Maka kita menjadi idola. Apapun yang kita katakan, maka mereka akan menurut. Jadi kesimpulan awal dari sesi pertama yang saya sampaikan adalah jadilah ibu bapak guru yang menyenangkan.
Jadilah orang tua yang menyenangkan. Bagaimana caranya? Itu dia PR kita. Masuk kita ke dalam inti. Bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tipsnya, triknya, teladannya untuk menjadi sang idola. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu patokan kita tidak jauh daripada sidik, tablik, amanah, fatonah. Ya. Jadi bapak ibu sekalian, sahabat-sahabatku yang dimanapun anda berada, wahai anak-anak yang sedang melihat, tirulah Nabi Muhammad. Pertama, tentu beliau orang yang paling benar ucapannya. Nggak ada yang lebih benar dari Nabi Muhammad ucapannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kejujuran itu yang mesti kita tularkan kepada anak-anak, sehingga anak-anak yakin kalau ngomong sama papa nggak bakal salah, papa nggak bakal meleset gitu loh. Kalau papanya janji pasti, oh papa kalau janji tepat, nggak bakal ingkar gitu teman-teman sekalian. Jadi Nabi memang paling benar ucapannya ya. Tetapi yang kita sering kumandangkan, sengaja saya ambil di awal, saya nggak bahas sidik, tablik, amanah, fatonah, karena selalu itu saja yang dibahas. Itu dari tahun ke tahun itu sidik, tablik, amanah, fatonah, sidik, tablik, amanah, fatonah, sidik, tablik, amanah, fatonah. Nggak tahu ya bahwa Nabi lucu, Nabi kocak, Nabi bercanda. Jadi orang tua bukan cuma sidik, tablik, amanah, fatonah, utuhlah dalam beragama. Kenalah Nabi sampai ke akar-akarnya. Kenalilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu lucu, bercanda, kocak, serius juga, gitu loh. Marah kagak, tegas iya, bersih sangat. Itu Nabi. Gitu. Yang kita sering bahas sidik, tablik, amanah, fatonah. Nggak tahu ya, kalau Nabi bersikat gigi lebih daripada 20 kali sehari. Setiap mau sholat, setiap selesai sholat, setiap mau makan, setiap mau doa, setiap mau ngomong, selalu Nabi bersikat gigi. Atau kita bilang dulu namanya bersiwak. Gimana nggak bersih giginya? Apalagi siwak nggak mengandung baking soda, nggak mengandung, dan hanya mengandung herbal alami, nggak mengandung formulasi khusus untuk kesehatan gusi, nggak mengandung macam-macam, murni herbal, sehingga membuat mulut selalu bersih, selalu harum, selalu wangi. Bapak ibu nggak percaya, gunakan siwak. Gunakan siwak, mau tidur, entar lihat bangun tidur kayak apa gitu loh, nggak ada baunya sama sekali, ajaib. Kalau sikat gigi sampai tipis isit juga, bangun tidur tetap ada baunya. Tetapi kalau udah siwak, bangun tidur seperti bau apel. Umi saya siwak terus. Saya kalau bangun tidur suka cium mulutnya Umi, itu enak banget Umi, mulutnya wangi apel gitu loh. Umi ibu ya, bukan istri. Kalau istri kadang-kadang ya gimana gitu ya. Ya, karena orang tua wangi aja ya, nggak tahu dari mana ya. Mungkin hatinya bersih gitu ya, jadi wangi aja mulutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gimana Rasulullah gitu loh. Jadi bukan cuma sidik, tablik, amanah, fatonah yang mesti kita ikutin, itu wajib. Cerdas Nabi, fatonah menyampaikan, cerdas Nabi itu cerdas ya. Tablik Nabi menyampaikan, itu Nabi jelas. Amanah dipercaya iya, sidik kata-kata semua benar iya. Tapi Nabi ada sisi lainnya. Nabi lucu, Nabi bercanda. Cari dalam buku Mutawali Asy'arawi, judulnya Senyum-Senyum Rasulullah. Nah ulama ini mengumpulkan semua hadis-hadis yang jenaka. Ternyata Nabi sering bercanda. Sampai-sampai Nabi masih mau balap lari sama istrinya Siti Aisyah. Balap lari, usianya udah 56, 57, 58 kurang lebih, masih balap lari. Bapak umur berapa? Terakhir balap lari sama bini kapan? Nggak pernah tuh, gitu jawabannya. Ya kan, yaudah akan balap lari yang lain deh. Nabi bercanda, ngeledek. Lauk yang paling aku suka adalah cuka, karena Aisyah ketumpahan cuka waktu ngasih minum Nabi. Nabi bercanda banget, manggilnya gitu loh. Ada orang sahabat kebingungan gitu loh. Ya Rasulullah, apakah lihat unta saya? Anak unta ya Rasulullah. Anak unta kali. Ya Rasulullah, unta.
anak unta kali. Ya Nabi unta. Dia emang lahir begitu aja. Ada emaknya nggak? Ada. Ya berarti dia anak unta. Iya benar Nabi. Iya benar juga. Rasulullah mentenangkan orang tuh dengan cara-cara kayak begitu. Sakit parah gitu loh. Lah baksa, nggak apa-apa. Gitu. Kalau kita kan kayaknya nggak lama lagi nih. Ya Allah, Nabi enak banget orangnya. Nabi enak banget orangnya gitu loh. Nenek-nenek ngaji aja, ya ampun nenek. Nenek biar ngaji gimana pun gak bakal masuk surga, Nek. Nangis tuh nenek sampai Nabi kejar. Maksud kenapa? Gak bakal masuk surga kata Nabi. Maksud saya ntar di surga nenek muda, nggak ada nenek-nenek di surga. Oh ya Allah, alhamdulillah. Jadi orangnya asik gitu loh. Ya, sidik, tablik, amanah, fatonah, menyenangkan. Itu Nabi. Ya, yang kedua, jadi anak-anak sekalian, cinta Nabi itu berarti menyenangkan orang. Nabi, kok saya ngomongnya ke sono ya? Padahal ke sini ya. Oke. Maafin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyenangkan. Oke, Nabi itu menyenangkan. Nah, sekarang gini, kan Ustadz kan seorang trainer ya. Ya, ini pakai begini salah kostum ini. Mesti pakai celana panjang, pakai batik gitu kali ya. Jadi anak-anak begini, kelihatan gendut. Kayak pakai long dress gua ya. Ya Allah, ya Rabbi. Nih ya, Nabi itu menyenangkan. Maka kalau adik-adik sekalian menyenangkan, itu bagian dari mengikuti Nabi. Tuh. Jadi bapak-bapak juga menyenangkan karena itu bagian daripada ikut Rasulullah. Coba kalau ini menjadi konsep daripada customer satisfaction. Bukan lagi memaksakan diri, 4S, senyum, sapa, salam, sopan, selesai. Tapi menyenangkan, itu kan cara menyenangkan. Forget it your smile, lupakan senyummu. Because sometimes your smile is a fake smile, senyum palsu. Tapi the original smile itu, senyum yang original itu adalah genuine smile itu adalah buatlah orang di depan Anda tersenyum. Anda nggak tersenyum nggak apa-apa. Anda mau gimana pun nggak apa-apa. Tapi buatlah orang di depan Anda itu tersenyum. Maka Anda akan mengeluarkan semua effort untuk membuat orang di depan Anda tersenyum. Karena Nabi menyenangkan. Nabi menyenangkan, ya Allah, menyenangkan. Abu Jahal, Abu Lahab itu senang banget sama Nabi. Sampai dia nguping di luar indahnya, serunya obrolan Nabi. Cuma dia gengsi masuk Islam. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard sayaquluna Allah. Kalau tanya sama mereka siapa yang ciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Gengsi. Rasulullah itu al-amin. Sampai periode Mekah selesai, 13 tahun Nabi dakwah, yang katanya di ini. Tapi mereka tetap percaya. Kenapa buktinya? Pada waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka masih menitip barang-barangnya di rumah Nabi. Abu Jahal musuhnya kalau mau berangkat keluar kota titipnya sama Nabi. Kenapa? Karena dia al-amin. Menyenangkan, jujur, terpercaya, sehingga barang-barang dititip di rumah Nabi. Jadi salah nggak kalau Ustadz mengatakan anak-anak sekalian, ibu-ibu yang di rumah nih, Nabi Muhammad adalah kepala pegadaian pertama di dunia. Dan dia selalu mengatasi masalah tanpa masalah. Iya dong, Nabi kan semua orang begitu sama Nabi. Nabi juga wholesaler pertama di dunia. Ya, tolong Bapak Ibu guru ajarkan sejarah yang lengkap. Bawa buku sejarah, Dir. Buku sejarah satu aja. Masya Allah, sayang. Bapak Ibu sekalian, saya menulis buku sejarah lengkap, detail. Rasulullah bukan cuma kepala pegadaian pertama di dunia. Beliau juga wholesaler pertama di dunia. Beliau bukan karyawan Siti Khadijah. Beliau bukan pemuda miskin yang nebeng sama janda yang kaya. Bukan. Rasulullah itu uswatun hasanah. Mustahil Nabi begitu, mustahil.
Rasulullah itu wholesaler pertama di dunia. Kenapa? Karena semua orang kaya yang punya barang titipnya sama Nabi. Titipnya sama Nabi. Salah satu yang titip namanya Siti Khadijah. Yang lainnya Umar bin Hisham, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Abu Sufyan. Mereka itu para konglomerat di zaman Nabi dan titipnya hanya pada Nabi. Titip jual ya Nabi. Ya mungkin belum jadi Nabi, titip jual ya Muhammad ibn Abdullah, panggilannya Abul Qasim. Titip jual ya Abu Qasim. Kenapa? Karena Nabi wholesaler pertama di dunia. Anak-anak tahu wholesaler enggak? Contoh wholesaler itu Carrefour. Gitu. Carrefour itu wholesaler. Siapa yang nitip di Carrefour? Unilever. Waduh, udah dimulain kecap Bango, Sariwangi. Iya dong Bimoli. Ya, semua produknya wholesaler, produknya consumer, Sunslick, Lux, semua tuh punya Unilever, titip barang di Carrefour. Kedua, konglomerat Sayap Mas, titip apa itu? Sayap Mas. Dari mulai minyak goreng, dari mulai sabun krim ekonomi sampai top kopi yang baru tuh top itu punyanya Sayap Mas. Mie sedap punya Sayap Mas, Wings produk, apal uang gua supplier kok. Produk konglomerat yang namanya SC Johnson titip sama Carrefour semua. Apa itu produknya? Kit, Glade, ya, Baygon, sekarang Raid, dulu ada Raid, dan semuanya titip, Pledge titip semua. Terus Coca-Cola Company titip sama Carrefour, Coca-Cola, Fanta, Sprite titip. Grup Sosro titip, teh botol Sosro dan sebagainya. Loh kok begitu ya? Karena Carrefour dipercaya sama konglomerat itu, maka Nabi Muhammad juga Carrefour yang berjalan. Sekali jalan 200 ekor unta. Sekali jalan dan semua orang tuh titip sama Nabi. Nabi bukan cuman kepala pegadaian pertama, wholesaler pertama di dunia. Tidak satu pun orang yang di Mekah tidak berhubungan uang dengan Nabi. Mereka nih minjem semua pada Nabi. Maka Nabi juga bankir pertama di dunia, direktur bank pertama di dunia. Bukan cuma itu, dengan membawa 200 ekor unta memperkenalkan barang-barang orang Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya keluar, berarti Nabi juga eksportir pertama di dunia. Lengkap pribadi Nabi, bukan cuma yang dibahas sidik, tablik, amanah, faton. Nah, Nabi juga ilmuwan, Nabi juga cerdas dan sebagainya. Jadi Nabi juga menyenangkan. Nah, supaya rame diskusinya, Ustadz buka tanya jawab sambil ntar duduk di sana atau di sini ya. Udah selesai? Kopi di situ ya, di situ. Ntar kita bahas, kalau mau pertanyaan silahkan. Nah, yang penting adalah ambil satu aja. Wahai Bapak, Ibu di rumah, wahai Bapak, Ibu guru di sekolah, wahai anak-anakku, menyenangkan. Itu Nabi.